namamu Tuhan, Dialah Raja segala raja. Haleluya. Mari kita lagi berdoa pada Tuhan kita. Kita memuji Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Dia mati untuk menyelamatkan saya dan saudara. Pujilah nama Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Satu suara kami nyatakan kebesaran Tuhan. Pujilah namamu, hanya kemuliaan, hanya dapat.
Dia Yesus yang kita puja. Dia Yesus yang kita tinggikan pagi hari ini. Hatinya senang melihat kita jemaat Tuhan mau berselamat pagi Dia pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita tak tinggal berdiri jemaat Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan kita lagi kepada Tuhan Yesus. Kita lagi masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuja Tuhan kita memuji Tuhan kita. Dialah Yesus yang lahir menerima semuanya itu sudah. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan penuh rasa kasihan kita kepada Tuhan Yesus. Yesus, Kau memuji Engkau. Yesus, haleluya Yesus. Kami nyanyikan penuh pujian ini Yesus. Kami sembah semasa Di
kehadiran Tuhan dalam hati saudara masing-masing pada pagi hari ini. Beban apapun, pikiran apapun di luar sana biar kita tinggalkan saja saudara. Fokuslah pada pagi hari ini kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Fokuslah pada pagi hari ini kita untuk membaca firman Tuhan. Fokuslah pada pagi hari ini kita akan menerima apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini saudara. Masalah apa di luar sana, beban, pikiran yang seringkali menghambat untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Biar kita sudah tinggalkan dan kita ada rasa kosong kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya ini saudara. Biarlah pada pagi hari ini kita benar-benar ada di tempat ini, kita pulang ada sukacita daripada Tuhan Yesus. Yesus, Engkau kami puja, Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Engkau Tuhan yang layak terima pujian bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Kita akan pujian mereka saja. Terima kasih Kristus, nanti ikuti dia. Baik akan berdoa akan firman Tuhan. Agar kita dengar sahabat Tuhan yang berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sembah dan puji doa. Pujian dan penyembahan sudah kami nyanyikan kehadirat Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Buat setiap jemaat yang hadir pada saat siang hari ini, terlepas dari setiap pergumulan permasalahan yang kami alami Tuhan, kami percaya Yesus kelahiran Tuhan bahkan sampai kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan naik ke surga sudah mengerjakan begitu banyak hal dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Allah yang sama juga akan senantiasa menyertai kehidupan kami, membela kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk melalui hari-hari kami Tuhan, untuk senantiasa memimpin kehidupan kami, langkah kami, untuk kami senantiasa hidup benar di dalam Tuhan, berjuang Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang adalah menjadi gembala bagi setiap sidang jemaat. Mari urapi Tuhan, beri hikmat yang datang daripada Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap jemaat, untuk membawa jemaat menjadi jemaat yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya apapun yang dunia coba tampilkan dalam kehidupan kami, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap kuat percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang selamat dari kehidupan kami. Tuhan Yesus satu-satunya penolong dari kehidupan kami. Dan pada saat hari ini, mari Roh Kudus-Mu menuntun kami, pribadi lepas pribadi, untuk senantiasa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar dan menjadi rema dan firman kami. Dan kami boleh senantiasa dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kuat iman kami di dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang ingin mencuri berkat daripada kami Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan hancurkan, punahkan atas kehidupan kami. Kami pulang dari berkat urapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami pulang tidak sama lagi, tapi kami pulang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan segala kelemahan. Tapi biarkanlah di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami sungguh jauh dari sempurna.
Tapi biarlah tugasmu yang sempurna di hadapan Bapa yang ada di surga. Bapa yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat kita menikmati setiap berkat dalam ibadah. Ada ujian penyembahan, ada firman Tuhan, bahkan ada doa yang kita naikkan dan ada kekuatan iman di dalamnya. Dan kita percaya bahwa kehadiran kita di tempat ini untuk beribadah itu semua karena tuntunan daripada Roh Kudus sesuai dengan doa yang tadi sudah disampaikan. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-18. Amsal 18 kita akan melihat pada ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10, kita angkat berdiri dan kita akan bacakan ayat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mencari selamat. Puji Tuhan. Di sini kita melihat satu ayat dari kitab Amsal. Saya selalu mengatakan bahwa kitab Amsal adalah satu kitab kehidupan yang sangat mudah untuk kita pahami, saudara, dan sangat mudah untuk kita baca. Saya pernah menyampaikan untuk kita bisa mencintai akan pembacaan Alkitab, kita baca kitab itu sesuai dengan tanggal pada kitab Amsal. Dan sudah itu kita baca pada ayat-ayat yang lain. Di sini kita bisa melihat dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kalau kita perhatikan, saudara, dalam ayat yang kita baca, saya melihat di sini ada 3 penegasan firman Tuhan. Yang pertama dikatakan nama Tuhan atau nama Allah yang kita percayai di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan di situ ada kata menara. Kemudian yang ketiga ada penegasan dari kata selamat. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, kita akan melihat kenapa nama Tuhan itu disandingkan atau disejajarkan dengan pengertian
akan menara atau sebuah menara. Dan pada akhirnya dikatakan kita akan mendapatkan selamat atau kita akan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Di sini kita memperhatikan saudara-saudara, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kita melihat dulu dari sisi arti sebuah nama, saudara. Kalau kita melihat nama di dalam kehidupan bangsa Israel ketika dia diberikan nama, tentu mewakili akan satu tujuan ke depan, saudara. Bagaimana dan harapan apa yang diharapkan untuk sang anak ini menikmati akan manfaat sebuah nama yang ada. Bahkan kalau kita melihat di masa-masa sekarang pun, panggilan sebuah nama itu juga mewakili beberapa aspek nyata dan karakter atau atribut seseorang. Satu contoh, saudara, dia ada sebuah nama, tetapi ada juga sebuah nama yang memang melekat di dalam hidupnya, tetapi ada juga panggilan yang disandingkan kepada seseorang. Contoh, kalau dia fisiknya kecil, saudara, orang selalu panggil dia apa, saudara? Kalau dia fisiknya kecil atau pendek, selalu disandingkan dengan satu nama, yaitu Atek. Sehingga kita melihat di sana Atek, padahal itu ada nama aslinya. Dan kedua, ketika seorang anak ini, saudara, dia ada sebuah nama yang melekat, tetapi ada satu kondisi di dalam kehidupannya, dari kecil dia gemuk banget, gemuk sampai kepada umur tertentu gemuk, sehingga tidak sedikit orang kalau panggil, ada yang panggil si gendut, ya kan, ada yang panggil bombong, dan banyak penempatan nama-nama sudah di dalam sebuah panggilan. Namun kita melihat, saudara-saudara, dengan nama daripada Allah, demikian juga dengan nama daripada Allah kita, yang di dalamnya itu menggambarkan keagungan atau karakteristik daripada Allah yang kita percayai. Sehingga saudara-saudara, kita dapat menempatkan Allah yang kita percayai dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita menempatkan Allah sebagai penolong kita, karena dia memang satu pribadi yang memang ciri khasnya yang melekat dalam karakter daripada Allah itu, dia sebagai penolong. Yang paling utama, dia adalah juru selamat. Ada begitu banyak nama yang disandingkan kepada Allah kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dia sebagai kota benteng kita, saudara, banyak kalau kita perhatikan. Dia sebagai gembala kita yang agung. Dia sebagai penjaga kita siang dan malam, dikatakan tidak pernah terlelap. Bahkan ketika dia lahir, dia sudah menempatkan bahwa dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai langkah perjalanan hidup kita. Ada berbagai bentuk atau ada berbagai macam nama daripada Allah atau nama daripada Tuhan yang
Dalam ayat yang kita baca, saudara-saudara, itu disandingkan dengan sebuah menara. Kita perhatikan menara pada pengertian atau penjelasan dalam Wikipedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama. Dikatakan sebuah menara yang kuat mengacu kepada lebih daripada satu menara khas, dan dia mengelilingi sebuah kota dan bertembok tebal. Pada bagian sudut-sudutnya, saudara, terdapat menara yang memang dibangun sangat kokoh pada masa itu. Dikatakan menara telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah dan seterusnya, saudara. Dan kalau kita perhatikan beberapa fungsi daripada menara menurut penjelasan Wikipedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk menjadikan indah, menguatkan tanah sebagai pemandangan, dan banyak lagi, saudara, sebagai pengawas, pengontrol, saudara. Dan ada begitu banyak macam-macam menara yang kita tahu, saudara-saudara. Ada juga menara yang untuk dijadikan pariwisata, ada menara untuk tujuan pengawasan. Saudara perhatikan, ada menara ATC di bandara untuk mengawasi, mengatur lalu lintas udara. Ada menara SWAL, saudara, yang ditempatkan di berbagai titik pulau-pulau tertentu. Ada yang pulau tidak berpenghuni untuk menjadi tanda dalam lalu lintas pelayaran yang ada. Kemudian ada menara-menara pengawasan yang kita melihat terletak di satu penjara. Dalam 4 titik, saudara, biasanya itu ada menara-menara pengawas yang akan menjaga agar supaya narapidana itu tidak keluar atau ada hal-hal yang masuk di luar prosedur. Dan di menara itu selalu ada yang berjaga. Menara tujuannya keselamatan. Kita juga bisa melihat ada menara yang mengawasi kebakaran di berbagai perkebunan, di berbagai HTI, saudara. Ada menara-menara yang cukup tinggi dibangun untuk mengawasi. Dan sudah dipastikan menara yang dibangun itu harus kokoh, harus kuat. Saya pernah naik di satu menara di titik 0 sana, ada menara pengawas, saudara, sangat tinggi. Cuma saya tidak sampai di puncaknya, masih ada dua tahap lagi, dan sudah keringat dingin, saudara, saya lihat ke bawah. Memang dari puncak itu pun terlihat semua untuk pengawasan. Dan saya berani naik karena saya pastikan menara itu menara yang kuat. Kalau pernah bekerja di sana, saya Bapak Tomulangko sudah tahu hal itu. Cukup tinggi dan cukup kuat menara yang dibangun. Dan ada juga menara-menara yang dibangun di tempat-tempat ibadah. Ada menara yang menunjukkan waktu, menara yang menyebarkan cahaya, dan lain sebagainya. Namun kita melihat, saudara-saudara, dalam satu pengertian Alkitab, dalam penjelasan Alkitab, Kamus Alkitab, dikatakan menara penjagaan ataupun gubuk-gubuk yang dibentengi, biasanya dipakai sebagai pos-pos terdepan di tempat-tempat terbuka. Gembala-gembala binatang atau penjaga-penjaga kebun anggur dan para pengawal waktu keadaan perang menggunakan untuk melindungi dan untuk dapat menyerang musuh, baik binatang buas maupun manusia. Saya mengambil contoh gambar menara yang dipakai pada masa itu, saudara, yang dikatakan berfungsi sebagai perlindungan serangan musuh, baik untuk menyerang maupun diserang oleh musuh. Dan menara ini, saudara, bisa bergerak. Tetapi ada juga
juga menara-menara yang memang dibangun kokoh dalam satu benteng, satu kota yang ada. Jadi ada fungsi sebagai pertahanan ketika diserang, ada juga fungsi sebagai satu pertahanan untuk menyerang musuh. Kalau kita perhatikan di sini, ini termasuk juga satu menara, dan di sini juga sebagai satu bentuk untuk menghadapi serangan, dan ini berfungsi untuk menyerang. Jadi ada dua fungsi yang cukup sama pada masa itu, saudara. Dan kita perhatikan dalam menara dari Alkitab ada banyak pengertian-pengertian dibangun di dalam titik-titik tertentu, saudara. Tetapi yang paling utama dikatakan sebagai benteng pada masa perang, pada masa itu, saudara, sebagai penjaga pada masa-masa bahaya yang ada. Jadi kita boleh melihat bahwa dalam satu pengertian Alkitab, fungsi menara yang paling utama sebagai tempat perlindungan. Kita tahu bahwa kita sudah berada di masa yang begitu banyak penggenapan firman Tuhan. Di sini Raja Daud dalam Mazmur 61 mengatakan, dari ujung bumi akan berseru kepadamu ketika hatiku lemah lesu. Dalam terjemahan aslinya dikatakan kewalahan. Ketika hatiku lemah lesu atau kewalahan, tuntunlah aku ke gunung batu yang lebih tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat berlindung bagiku, dan sebuah menara yang kuat terhadap musuh. Saya akan tinggal di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Saya akan percaya pada naungan sayapmu. Jadi berbicara tentang arti sebuah nama dan sebuah fungsi satu menara, itu sangat penting untuk kita menjadi satu pengertian dalam iman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam doa tadi firman Tuhan, bagaimana hidup kita semakin hari semakin kuat dalam iman, kepercayaan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita sepakat mengatakan bahwa kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Satu lagu berkata begini, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Apa lagi sudah? Berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi kita harus menjadikan Allah yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dia adalah benteng terutama atau benteng terakhir di dalam kita mencari perlindungan. Tidak sedikit kita mengalami satu keadaan seperti pemazmur mengatakan, ketika hatiku lemah lesu, atau kita berada dalam satu kewalahan, bingung bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, bagaimana kita harus kuat dalam iman dan keyakinan kita. Sedangkan kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan kesukaran hidup. Sebagaimana kitab Timotius mengatakan akan menghadapi masa-masa yang sukar. Dan memang itu harus kita alami. Akan ada begitu banyak ujian-ujian yang akan menyerang akan pertahanan iman kita, komitmen kita kepada Tuhan. Untuk kita percaya kepada Tuhan bukan perkara yang mudah ketika kita berada dalam berbagai macam pergumulan hidup. Tetapi kalau kita benar-benar dalam keadaan kewalahan hidup ini,
dalam keadaan pergumulan hidup ini, kalau kita lari kepada Tuhan, ketika kita berlari kepada Tuhan, Dia adalah pribadi yang dikatakan Allah, yang merupakan sudah teruji kekuatannya, sudah teruji bagaimana Allah itu memang kuat menjamin firman-Nya itu nyata di dalam hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk melindungi kita. Karena di dalam Tuhan yang kita percaya dengan iman, kita punya peran Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita. Dikatakan kita ada kekuatan dan kemampuan, ada kuasa eksosia dan dinamis. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita menghadapi berbagai macam serangan-serangan pergumulan hidup kita. Dan kita akan mampu dalam konteks menyerang, kita mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Yang penting kita masih ada di area ini. Sudah mau selalu lari kepada Tuhan. Amin, saudara. Maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dia Allah yang adalah menara yang kuat sebagai satu tempat perlindungan kita yang memang sudah teruji, saudara. Sudah teruji dari setiap kala sampai pada saat ini, dan kita percaya bahwa Allah yang adalah Allah yang begitu kuat luar biasa. Dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah, dan kekuatannya itu tidak pernah berubah. Karena memang Dia adalah Allah yang hebat. Dalam kitab Efesus dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita harus selalu mengakui dalam segala keadaan kita punya Tuhan, kita punya perlindungan, kita punya tempat untuk kita berlari. Bukan kita lari kepada kekuatan kita. Berbeda kalau kita lari menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Terkadang pengalaman pun itu bisa terbantahkan dengan cara kerja Tuhan di dalam hidup. Tetapi kita punya Tuhan yang memang tidak bisa terbantahkan. Kalau Dia bekerja dalam hidup kita, memberikan perlindungan, kekuatan dan kemampuan di dalam hidup kita, Dia akan bekerja tepat dengan caranya Tuhan, saudara. Dan ini yang harus kita aminkan di dalam hidup kita. Beberapa hal yang perlu kita melihat, saudara, di dalam firman Tuhan. Bagaimana ada sejumlah nama di dalam firman Tuhan yang disandingkan untuk menjadi kekuatan dalam iman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Dikatakan yang pertama bahwa Dia adalah Allah yang kuat sebagai penyelamat kita. Ada penempatan kata Dia adalah Allah Elohim, saudara. Dan Dia dikatakan adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi tidak ada Allah lain yang mampu menjadi tempat perlindungan kita dari api kebinasaan. Tidak ada Allah lain yang dapat menjadi satu pribadi, satu Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari segala bentuk kecelakaan dalam perjalanan hidup kita, dalam konteks bagaimana kita akan dibiarkan dalam kekecewaan kita kepada Tuhan. Kita akan dibiarkan dengan berbagai macam, apakah saya masih bisa selamat atau tidak. Dan kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang mampu menyelamatkan kita. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. Ada amin, saudara?
Dan Dia tidak akan mungkin membiarkan kita ada jauh dari kasih karunia Allah. Yang penting kita masih percaya kepada Tuhan. Ada proses dalam hidup kita. Ada proses dalam perjalanan iman kita. Itu akan menjadi kekuatan iman kita. Sama dengan Yesus, ada proses salib. Dia adalah Tuhan. Ada proses salib yang memang harus dilewati. Tidak sedikit air mata. Tidak sedikit kita mengalami tekanan-tekanan hidup. Tetapi saudara, karena Dia sudah menyatakan diri, Dia adalah Allah yang kuat. Dia adalah pribadi yang mampu menyelamatkan kita. Dia juga akan menyertai dalam karya keselamatannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sepakat, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Dia adalah pribadi yang sangat mampu, sangat kuat untuk benar-benar menyelamatkan kita, menarik kita, membawa kita dari api kebinasaan atau dari neraka yang ada. Dan kita berdoa bersama-sama, kita adalah pribadi-pribadi, bukan hanya pribadi yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita bisa melihat Dia adalah pribadi yang sangat kuat. Dia menjamin akan segala kebutuhan umatnya. Kalau saya sedikit membaca beberapa fungsi daripada menara yang ada. Sebelumnya kita bisa melihat saudara ada fungsi daripada menara, dan di sini terletak beberapa tingkatan-tingkatan. Di sini ada semua persediaan saudara. Persediaan perang, ada berbagai macam perlengkapan senjata, ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dalamnya. Semua tersedia di sini. Jadi kita harus percaya bahwa Allah kita yang sudah menyelamatkan kita, Dia juga adalah Allah yang kuat. Dia Allah yang hebat. Dia adalah Allah yang memang tidak terbantahkan kemahakuasaannya untuk menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Saudara percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kita? Amin, saudara. Karena memang sudah dijamin oleh Tuhan, sudah tersedia oleh Tuhan. Jadi tidak perlu ragu, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum, keuangan kita nggak perlu ragu, saudara. Tetapi kita harus semakin kuat ketika kita lari kepada Tuhan. Saya harus datang kepada Tuhan ketika berada dalam kebutuhan-kebutuhan. Saudara butuh uang, berdoa dulu kepada Tuhan. Saudara butuh perencanaan untuk bekerja, untuk berusaha, libatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia adalah Allah yang akan menjamin. Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia tidak pernah menutup matanya, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita untuk kelaparan. Ada berbagai macam bentuk kebutuhan-kebutuhan kita. Makan, minum, pakai, keuangan masa depan kita. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan, kita membutuhkan damai sejahtera dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks kebutuhan akan yang menyangkut jasmani kita, Dia adalah Allah yang hebat dan mampu menyediakan segala bentuk kebutuhan kita. Yang penting saudara, kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ketika engkau ada kebutuhan hidup. Engkau bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi ingat, ada pribadi yang akan menjadi penentu di dalam hidup kita. Dia sumber segala kebutuhan kita. Jadi sangat wajib hukumnya bagi kita untuk kita
selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati keuangan saya. Kita berdoa kepada Tuhan, nggak perlu malu, nggak perlu malu. Masa hal yang terkecil aja berdoa kepada Tuhan. Sekecil apapun, kalau kita mau melibatkan Tuhan, itu dihargai Tuhan. Kita harus setia pada perkara-perkara kecil. Sampai kepada Tuhan, lihat beras di rumah kami Tuhan tinggal sedikit. Tuhan berkati tempat beras yang masih tinggal sedikit isinya. Kita harus percaya juga, Tuhan kita Tuhan yang hebat, saudara. Ada banyak cara untuk Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kekuatan Allah kita yang dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi percaya. Yang kita harus percayai bahwa Mazmur 91 ayat 2, Aku berkata kepadamu, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau saudara baca ayat ini lebih ditekankan kepada jiwa kita. Bagaimana benar-benar kita mempercayai bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat. Dia tempat perlindungan kita, Dia kubu pertahanan kita. Sebagaimana awal saya katakan, sebagai satu bentuk pertahanan dan sebagai satu tempat untuk menyerang dalam berbagai macam kebutuhan kita. Kita harus percaya kepada Allah yang benar-benar kita percayai adalah Allah yang hebat. Dia tempat perlindungan kita yang teguh. Ulangan 33 ayat 27, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dikatakan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dan depan dan berfirman, punahkanlah. Mazmur 41 ayat yang pertama, untuk memimpin hidupan dari Bani Korah dengan lagu Alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Jadi yang harus kita tekankan dalam keimanan kita, pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat engkau berdoa kepada Tuhan untuk minta perlindungan daripada Tuhan, sekuat kita percaya akan kekuatan Tuhan, itu yang dikatakan kita akan hidup oleh iman. Hidup oleh apa yang kita percayai, kita ucapkan, dan kita imani dengan iman bahwa memang kita percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Ada banyak persoalan-persoalan dunia dan tentu berdampak kepada kita. Kita tidak berada di negara yang mengalami peperangan, tetapi beberapa negara mengalami perang, dan berdampak kepada masyarakat seperti ketakutan mencari titik-titik perlindungan yang ada. Ada persoalan-persoalan negara yang terjadi, berbagai kesulitan ekonomi, orang susah cari kerja, persoalan-persoalan yang menyangkut sisi kehidupan masyarakat yang ada, kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus diterapkan supaya masyarakat bisa terlepas daripada persoalan-persoalan negara yang ada, persoalan-persoalan di daerah-daerah pun ada berbagai macam perselisihan terjadi antar suku lah, saudara, antar kelompok, semua cari perlindungan. Bagaimana persoalan-persoalan dunia pekerjaan, dunia usaha, bagaimana persoalan dalam rumah tangga, bagaimana persoalan pribadi.
Matius 28 dikatakan begini, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sama dengan ayat awal yang saya baca, kita baca bagaimana kita berada dalam berbagai macam kewalahan untuk mencari tempat perlindungan dari segala serangan-serangan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Dalam bahasa Alkitab, berbagai kesukaran dunia. Dan kita sepakat semakin dekat Tuhan datang, ada banyak persoalan-persoalan yang akan terjadi. Tetapi kita percaya, saudara, bahwa kita punya tempat perlindungan yang mampu menjaga kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kedamaian, memberikan kita kenyamanan, penyelesaian dari segala persoalan-persoalan kita. Dikatakan dia adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia lebih besar dari segala persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Dia lebih besar dari segala persoalan yang terjadi dalam pribadi kita masing. Kalau engkau berada dalam persoalan, datanglah kepada Tuhan, berlutut, panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tidak mau kehilangan fokus kepada Engkau sebagai penolong. Dan kita harus percaya pada saat kita datang kepada Tuhan, ada cara kerja Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian dalam hidup, sehingga kita bisa melihat bagaimana, oh ya, ini bagian ujian dalam hidup. Orang yang berada dalam persoalan-persoalan hidupnya, ada bencana-bencana alam, dan itu berlaku bagi semua. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan akan semakin menguatkan iman dan keyakinan kepada Tuhan. Di balik segala persoalan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat kita naik kelas. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, dan kita akan menjadi pribadi yang tetap baik, tetap kuat akar kita. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagu El Shaddai juga mengatakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Saudara percaya Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang besar dari segala persoalan hidup kita. Amin, saudara. Terus sebabnya ketika kita berada dalam persoalan apapun, kita punya tempat perlindungan yang kuat, perlindungan yang teguh, yaitu Tuhan kita. Datang kepada Tuhan, libatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka dia akan menjadi pribadi yang menyatakan kekuasaannya. Dia adalah Allah yang hebat di dalam hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan, dia adalah Allah penolong kita. Allah penolong. Fungsi daripada menara, saya katakan sebagai penolong. Saudara perhatikan, ada menara pengawas, menolong lalu lintas pesawat. Kalau tidak ada menara ATC, sudah pasti pesawat itu bingung, mau take off, mau turun, mau naik, bingung. Bisa bertabrakan, karena tidak ada menara yang menolong untuk mengatur lalu lintas udara, memberikan informasi cuaca, memberikan jalur yang harus dilalui, dan lain sebagainya. Ada menara, saya katakan menara suar di pulau-pulau tertentu, ada menara pengintai, ada menara pengamanan di semua sudut penjara dan lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa di atas menara selalu ada satu atau dua yang berdiri untuk mengawasi. Saya mengambil contoh seperti ini. Di atas ini selalu ada orang-orang yang atau tentara-tentara yang mengawasi kepada seluruh sudut yang ada. Kita bisa melihat di televisi, kita bisa melihat di media-media massa bagaimana menara-menara pengawas di penjara. Semua titik itu ada yang berjaga membawa senjata dan lain sebagainya.
dan harus standby 24 jam dan tidak boleh lengah. Kita punya Allah yang dia 24 jam menjadi penolong kita. Amin, saudara. Kita punya Roh Kudus, dia sebagai penolong kita, dan dia mampu untuk mengamati segala keadaan hidup, apa yang terjadi dalam hidup kita. Baik siang maupun malam, dia selalu memantau kondisi hidup kita dan memastikan bagaimana keberadaan kita. Dia ada Roh Kudus yang akan mampu menuntun perjalanan hidup kita. Dia mengingatkan kita, memberikan pertolongan pada saat kita lemah. Dia berikan kita kekuatan. Pada saat kita sakit, dikatakan dia adalah Allah, Yehova Rafa. Dia Allah yang mampu menjadi penyembuh kita. Pada saat kita tidak ada damai sejahtera, dia akan hadir sebagai Yehova Salom. Dia Allah sumber damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan dia adalah Allah Yehova Sama yang maha hadir, dan dia selalu hadir kemanapun kita berada. Dimanapun kita ada, dia selalu ada. Dia akan memastikan bahwa kita adalah anak-anak kesayangannya. Jangan sampai kita keluar daripada kasih karunia daripada Tuhan. Dia adalah pribadi yang tidak akan membuat kita kecewa yang berkepanjangan, karena dia adalah Allah yang maha pengasih dan setia kepada kita. Pada saat kita salah, dia boleh berbaharui kesalahan kita. Pada saat kita ada air mata, dia hadir untuk menghapus setiap air mata kita, karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Engkau jauh, dia tarik kembali. Engkau lemah, dia kuatkan hidup saudara. Karena dia adalah Allah Immanuel, dia mampu menyertai perjalanan hidup kita. Kita jatuh, dia angkat kembali untuk kita bangkit. Dan Tuhan gak mau kita berada terus dalam keadaan-keadaan yang di luar kasih karunia daripada Tuhan. Itulah sebabnya betapa pentingnya hidup kita, untuk kita tetap kuat dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Setiap kali saya selalu menganjurkan kepada kita semua, setia berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita melibatkan Tuhan di atas segala hal. Setiap hari kita harus rajin baca Alkitab. Kita harus menjalani hidup dengan iman, optimisme yang tinggi. Walaupun keadaan membuat kita pesimis, keadaan membuat kita lemah, tetapi kita harus bangun keyakinan kita. Kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang kuat. Dia mampu menjadi perlindungan kita. Dia menjadi menara yang kuat di dalam hidup kita. Kita tak perlu ragu kepada Tuhan. Kita harus setia sampai garis akhir perjalanan hidup kita. Kita harus bangkit dari segala keadaan-keadaan hidup kita. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baru kita dipahami bersama dengan Tuhan. Saudara, bangun di pagi hari, firman Tuhan katakan, rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Dia memahami segala hidup kita. Segala yang lalu sudah lalu. Sakit kemarin kita percaya hari ini kita sembuh. Masalah kemarin kita percaya Tuhan sudah selesaikan masalah kita. Berbagai macam pergumulan hidup kita, kita harus optimis. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kita punya Allah, Allah yang besar. Kita harus selalu ingat nama Yesus adalah nama yang hebat, nama yang kuat, nama di atas segala nama. Dan dia tidak pernah berubah untuk menyatakan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Sampai garis akhir perjalanan hidup kita, kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tujuannya apa? Tuhan menyelamatkan kita selama kita ada di dalam dunia. Dan Tuhan juga menyelamatkan kita untuk kita tidak masuk neraka, tetapi kita bisa masuk surga. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan agar supaya semua jemaat Tuhan hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Satu-satu saya sampaikan doa kepada Tuhan. Mama jemaat Tuhan,
saya naikkan kepada Tuhan. Tuhan tolong keluarga ini, Tuhan tolong bapak ini, Tuhan tolong ibu ini, Tuhan tolong pemuda ini, pemudi ini dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang kuat. Amin, saudara. Saudara percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Sebagai menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Amin, firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Serahkanlah hidupmu kepada Dia. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam nama-Nya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Hidupmu kepada-Nya. Serahkanlah seluruh sesuatu. Sebab di dalam nama-Nya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian alami. Semoga kita semua berdiri dan nyanyikan satu pujian ini. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Berseru, haleluya. Di dalam nama-Nya ada jaminan kekal. Di dalam segala. Mari saudara, angkat kedua tangan kepada Tuhan. Berseru, kami serahkan hidup kami kepada Dia. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan kepada Dia. Dia adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hebat, Kepala yang kuat, yang akan memberi jaminan bagi setiap jemaat Dia. Kedamaian Allah berseru, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah setiap pergumulan hidup kami serahkan kepada-Mu. Allah mampu menyelesaikannya. Allah yang mampu menolong setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, berseru. Kami panggil nama Tuhan. Kami panggil Engkau. Engkau hadir dalam hidup kami. Haleluya. Di nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berseru pada Yesus. Bapak Daud Suryono bawa dalam doa. Berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup. Kedamaian
keselamatan bagi hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti yang kami. Sebab Engkau Allah yang peduli hidup kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, hamba yang sudah Kau pakai untuk menyalurkan kebenaran firman. Apa di surga berkatan Allah mengalami dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus yang akan selalu memimpinnya dalam setiap kehidupan dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan berangkat dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau benar-benar menjadi pendorong bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Sekarang kami akan memberikan hormat kesembahan Bapa di surga besar puji yang kami berikan. Bahkan yang belum sempat memberikan Kau sama-sama memberikan Bapa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, siang hari ini kita sedang belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah, selalu memberkati saya dan saudara, menguatkan akan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan sebagai kesal buat, karena kita percaya bahwa ada Tuhan, menara yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Yesus kita adalah yang lebih kuat dari menara yang dibuat oleh manusia. Dan bagi kepada siang hari ini, mengucapkan syukur kita kepada firman Tuhan. Dan memberikan persembahan seperti biasa tetap hadir dan anak-anak akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam hatiku, jangan lupa.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Acara berikut kita akan berpengumuman dan saudara sekretaris yang hadir. Haleluya, Tuhan yang Yesus memberkati Tuhan yang sudah berada hari ini adalah berkat dalam ujian bahkan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan untuk pengumuman untuk pelayanan kaum pria pada hari Selasa bertempat di keluarga Bapak Heri Susanto di kaum pria, diadakan di tempat Bapak Heri Susanto jam 7 malam. Pelayanan pemimpin pujian Bapak Soleman dan pelayanan firman Allah Bapak Sudarjo. Terima Tuhan. Dan untuk hari Rabu jam 7 malam ibadah rumah tangga bertempat di keluarga Bapak Soleman. Pelayanan pemimpin pujian Bapak Delianus dan pelayanan firman Allah Ibu Andayani Bodo. Pada hari Kamis, ya, karena hari Kamis ada undangan dari ibadah kaum wanita diadakan karena ada undangan untuk perayaan Paskah Komisi Daerah Perwan Pemerintah Zona 1 Kalimantan Timur diadakan di GPD Immanuel Wan. Jadi diundang seluruh kaum wanita dan ibu untuk bisa hadir, dan juga kalau mungkin ada yang mau ikut lomba silakan, masih ada waktu ya, waktu mungkin lebih 3 hari ya kalau ikut vokal group ya, karena ada lomba vokal group itu jam 2 sore dan ibadahnya jam 4 sore. Silakan apa mau ikut langsung, mau lihat lomba vokal grupnya atau sekalian mau ikut silakan. Nanti ibu-ibu akan mengurus akan mengkoordinirnya. Puji nama Tuhan. Dan untuk hari Jumat sepanjang hari ada puasa dan malam harinya bersekutu dari gereja, pelayanan akan dilayani oleh Ibu Imelda Rubianus. Dan hari Sabtu pada remaja muda diadakan di gereja jam 7 malam. Pelayanan pemimpin pujian Saudari Karin dan pelayanan firman Allah akan dilayani oleh Ibu Ani Soleman. Terima Tuhan. Dan hari Minggu dan selesai ibadah remaja muda berakhir untuk lain-lain altar akan melayani pada ibadah raya hari Minggu. Ibadah raya pada hari Minggu jam 9 pagi pelayanan pemimpin pujian Bapak Feviodo, pelayanan singers Ibu Yohana dan Saudari Benji. Pelayanan tamborin, untuk tamborin. Nah, mungkin beberapa minggu ini pelayanan tamborin ya mohon diaktifkan kembali ya. Pelayanan tamborin yang ada supaya di tiap hari itu bisa ada pelayanan tamborin. Walaupun nanti hanya luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Dan untuk sekolah minggu kurang lebihnya jam 10 pagi di ruangan sekolah minggu pelayanan pemimpin pujian Saudari Elsa dan pelayanan firman Allah Ibu Ani Soleman. Atas nama Kepala Sidang dari seluruh sidang Jemaat Muda menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ade Evan, anak dari keluarga Bapak Yusuf Indra pada tanggal 19 April genap 12 tahun. Dengan Tuhan memberkati, walaupun mungkin keluarga Bapak dikasih ada tidak ada Tuhan. Dan juga di sini ada tambahan untuk undangan khusus pemuda dan pemudi ya. Dan undang khusus pemuda dan pemudi ya dikecualikan ya untuk remajanya, karena di sini undangan perayaan Paskah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia KAMKI. Jadi diundang untuk pemuda dan pemudinya ya, karena
kami kecualikan untuk yang remaja dan di sini khusus untuk pemuda dan pemudi ya. Jadi diharapkan apalagi yang sudah menjadi dewasa bisa ikut ya. Kalau mungkin 12 umur sekian mungkin dikecualikan dulu ya, Tuhan. Jadi ada undangan ibadah pasca gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Penajam Pasir Utara yang beberapa waktu lalu baru terbentuk ya. Tuhan kita sukseskan acara ini dan juga pengurus gantinya agar supaya bisa berjalan baik dan pemuda-pemuda Kristen bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Undangannya jam 6:30 malam besok ya di gereja GKTI Penajam, belakangnya Polsek atau belakangnya Masjid Penajam ya, ke arah Pelabuhan Feri, sebelumnya ke kiri ya, lampu merah ke kiri kurang lebih 200 meter, di situ ada gereja ya, sebelum ke Setron ke lokal. Diundang untuk pemuda dan pemudi jam 6:30 malam. Di nama Tuhan dan juga atas nama Kepala Sedang dan pengurus gereja yang ada, Bapak Sedang Jemaat Muda menyampaikan selamat datang kepada keluarga yang sudah bergabung menjadi anggota jemaat GPD Getsemani BMT, dan biarlah menjadi berkat untuk keluarga yang ada di tempat ini untuk melayani memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan kami memberkati keluarga yang baru bergabung untuk menjadi anggota jemaat GPD yang ada. Jemaat Tuhan, saya akan membacakan dalam golongan gereja yang ada pemasukan saja untuk lewat teman kita saldo lalu Rp1.812.000, pemasukan Rp31.000, pengeluaran Rp150.000 untuk sumbangan pelayanan pasca Komisi Daerah Perwak Zona 1 Kaltim yang akan diadakan 2 hari. Saldo terakhir Rp1.693.000. Pelayanan anak sekolah minggu saldo lalu Rp1.882.382. Pemasukan Rp61.000 untuk persembahan dan sumbangan dari keluarga Bapak Markus Rp250.000 dari total pemasukan Rp311.000. Pengeluaran tidak ada. Saldo terakhir Rp2.193.382. Pelayanan remaja muda saldo lalu Rp2.388.000, Rp2.358.000, pemasukan Rp90.000, pengeluaran tidak ada. Saldo terakhir Rp2.448.000. Pelayanan tamborin saldo lalu Rp1.867.000, pemasukan Rp201.000, pengeluaran tidak ada. Saldo terakhir Rp2.068.000. Dan yang terakhir kas gereja saldo lalu Rp9.817.745, pemasukan Rp274.000, pengeluaran untuk pembayaran listrik Rp788.100. Saldo terakhir Rp9.303.645. Itulah kebenaran gereja yang ada. Dan semoga kita semua dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mungkin ada tambahan Tuhan. Tuhan, kita akan akhiri pada kita pada saat ini, dan saya mengundang dua pemuda untuk maju ke depan yang akan melaksanakan baptisan air sesudah ibadah. Didoakan dulu dan setelah itu kita akan masuk dalam baptisan air setelah ibadah. Sebab Kau besar, berkuasa Tuhan air yang seperti
Allah yang kuat bagi setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah tolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Baik ibadah umum, bahkan ibadah anak sekolah minggu ya Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Dan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik pelayanan umum, pelayanan sekolah minggu, berkatan daripada Tuhan secara khusus menjadi bagian dari setiap pribadi yang sudah melayani Tuhan, memberkati pribadi, memberkati keluarga. Dan kami percaya bahwa Allah yang akan semakin meningkatkan kapasitas ilahi dalam kehidupan mereka. Pemakaian Tuhan itu luar biasa, hikmat pengertian pengurapan dan karunia-karunia ilahi, talenta daripada Engkau semakin ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami pulang dengan segala pertolongan daripada Tuhan. Baik yang berjalan kaki berkendaraan, dibakar dengan kanan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami jalani. Tuhan dahului semuanya, segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tuhan bukakan pintu-pintu perjanjian Allah nyata dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, sepanjang minggu yang akan kami jalani. Sehat kuat selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengangkat kedua tangan kami kepada Engkau, dan kami terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah oleh Tuhan setiap tugas, usaha, pekerjaan, dan mata pencaharian kami. Diberkatilah oleh Tuhan pada saat kami bangun di pagi hari, melakukan berbagai aktivitas kegiatan perjalanan kami, sampai pada malam hari kami beristirahat. Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati pada saat kami keluar, bahkan masuk rumah kami. Tuhan memberkati segala kebutuhan hidup kami. Apa yang kami makan, minum, pakai, keuangan masa depan kami. Tuhan memberkati segala aktivitas jasmani, rohani. Ada kemajuan, ada peningkatan, ada terobosan baru yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Tuhan memberkati tanah, hasil tanah yang kami garap dan kami olah. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, stamina kami. Tuhan memberkati kandungan, buah kandungan kami, diberikan kesuburan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, dan hanya pangkat jadi ekor tapi menjadi kepala yang Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, instansi, wadah, organisasi, di mana kami bernaung dan kami beraktivitas. Terpujilah Engkau Allah yang hebat di dalam kehidupan kami, kekal sampai selama-lamanya. Turunlah rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penggetaran rukun persaudaraan, serta kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus akan memberkati dan mengurapi, memenuhi kami semua. Roh Kudus yang akan menolong kami, menyertai perjalanan hidup kami sampai selama-lamanya. Tuhan datang untuk menjemput kehidupan kami masuk dan menikmati surga yang tinggal kekal bersama-sama dengan Engkau. Kami akhiri ibadah pada siang hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.
Ya makan gitu aja. Kasih itu aja. Berapa? Mulai berapa? Ya. Masa ikan itu bocor.